Corona. Komunikasi ruhani nambah berkah. Insya Allah selama beberapa menit ke depan kita akan jumpai Anda semuanya di channel YouTube Mushola Rahmat. Ya, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali. Allah yukrimni fiha al-jannah 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 Allah yukrimni fiha Allah yukrimni fiha Allah yukrimni fiha. Baik pemirsa, kita saat ini akan membahas banyak tentang bagaimana perawatan jenazah dari COVID-19. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami berasal dari Bapak Muhammad Nur Hadi di kota Surabaya. Ya. Baik Pak Muhammad Nur Hadi, kami harapkan untuk bisa stay di channel YouTube kami karena pertanyaan Anda akan segera kami jawab yang berikut ini. Dan saya masih bersama dengan Ustadz Zun Adam, Sarjana Agama MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bahas tentang bagaimana pola perawatan jenazah yang terkena wabah COVID-19 begitu ya. Baik, pertanyaan yang pertama Ustaz, apa benar mati terpapar COVID-19 itu termasuk mati syahid? Dan apa saja yang termasuk kategori mati syahid itu Ustaz? Oke. Ternyata mati syahid itu ada yang mati syahid karena qutila fi sabilillah, terbunuh ketika perang di jalan Allah. Dan ada pula mati syahid itu ghairu qatli siwah, selain mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mati syahid karena terbunuh di jalan Allah itu sudah tidak diragukan lagi. Oke. Kemudian apa saja yang termasuk kategori mati syahid tetapi yang tidak karena perang di jalan Allah atau terbunuh di jalan Allah? Menurut beberapa hadis itu bermacam-macam baca. Misalnya kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, asyhada'u khamsah misalnya. Syahid itu ada 5. Antaranya al-gharqu karena mati tenggelam. Kemudian ada juga yang al-harqu karena mati kebakaran, itu juga karena mati syahid. Kemudian al-mata'un, orang yang kena penyakit apa? Taun, begitu nggih. Kemudian juga qutila fi wa fi sabilillah karena mati di jalan Allah juga. Kemudian al-mabtun karena dia sakit perut. Ini menurut satu hadis. Tetapi di hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya kepada sahabat, kam ta'uduna minasyuhada fikum, menurut kalian orang yang mati syahid itu kira-kira ada berapa begitu? Sahabat menjawab, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Ya pokoknya siapapun yang mati di jalan Allah terbunuh itu adalah mati syahid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan kalau begitu laqalil, berarti sedikit sekali asyhada min ummati," begitu. Berarti sangat sedikit sekali orang yang mati syahid dari kalangan umatku. Lalu sahabat bertanya, wa qalu man hum ya Rasulullah? Kalau begitu siapa saja mereka itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah bersabda, antara lain orang yang mati syahid itu adalah al-mata'un, orang yang mati karena kena penyakit taun. Taun itu artinya pandemi, karena penyakit wabah. Tapi di zaman Nabi tentu wabahnya bukan corona bacanya. Di zaman Nabi itu wabahnya semacam wabah amwas dan yang lain-lain begitu kan. Kemudian al-mabtun, orang yang karena penyakit perut seperti semacam diare. Kemudian orang yang al-gharqu karena mati tenggelam. Kemudian al-harqu karena orang itu mati mati karena kebakaran, bahwa syahid. Kemudian wal mar'atu tamutu bijum'in, wanita yang mati karena melahirkan. Kemudian orang yang mati walladzi, ya, orang yang meninggal fi janbin, karena dalam kondisi berbaring, berarti dia kena penyakit panas, kena penyakit demam.
itu juga termasuk bagian dari mati syahid. Kemudian di hadis, kemudian Rasulullah juga bersabda, wa fi sabilillah, dan orang yang mati di jalan Allah. Mati di jalan Allah itu artinya mati dalam keadaan beraktivitas yang baik, gitu ya. Misalnya salah satu hadis menyebutkan man kharaja am baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumah mencari ilmu, ngaji, ya, fahuwa fisabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Artinya menempuh jalan kebaikan dengan niat ikhlas mengharap ridha Allah. Itu disingkat dengan istilah fisabilillah. Berarti seperti kita dan pemirsa yang ada di rumah lagi menyimak Dalam ya. kondisi berdakwah, dalam kondisi mengikuti pengajian, Amin, amin. ketika pergi pengajian atau ketika pergi menuju ke tempat sholat dan lain sebagainya. Pokoknya itu yang dilakukan adalah hal-hal kebaikan, bernilai ibadah, dan diniati ikhlas karena Allah. Nah, itu. Makanya kalau kita setiap beraktivitas itu niat pertama kita karena ibadah karena Allah, ya. Ibadah karena Allah. Jangan lupa zikir dan doa dalam perjalanan, supaya apa? Kalau ada apa-apa nanti mudah-mudahan dalam kondisi husnul khotimah, begitu. Itu termasuk walladzi hadamahu syai', dan orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Nah, itu juga termasuk syahid, begitu. Jadi ternyata syahid itu banyak ya. Nah, karena salah satu di antaranya itu al-mat'un, orang yang mati karena kena taun, penyakit wabah, ya. Maka COVID-19 ini termasuk wabah enggak? Wabah. Ya jelas wabah atau pandemi. Maka orang yang meninggal karena terpapar COVID-19 juga adalah termasuk dikategorikan mati syahid, insya Allah begitu. Insya Allah begitu ya. Insya Allah begitu. Nah, ini. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan kedua adalah, apakah sama nilai syahid terbunuh di jalan Allah dengan mati syahid yang tidak terbunuh? Jadi salah satunya terkena wabah misalkan. Kemudian cara perawatan jenazahnya beda atau sama? Ya, tentu berbeda antara mati syahid di jalan Allah karena terbunuh ya ketika perang, dengan mati syahid selain qital, ghairu qitalin fisabilillah, selain mati berperang di jalan Allah, ya tentu nilainya tidak sama. Begini, sebenarnya kategori mati syahid itu ada 4 macam, Leja. 1, orang yang syahid di dunia dan syahid di akhirat. Nah, itu. Kalau syahid di dunia dan syahid di akhirat berarti mati berperang di jalan Allah itu tadi. Di dunianya semua orang menyaksikan dia mati syahid, bersimbah darah dan sebagainya. Di akhiratnya juga Allah Maha tahu, dia dicatat sebagai syuhada. Ada kalanya orang meninggal itu hanya syahid dunia tapi nggak syahid akhirat. Begitu ya? Ya, syahid di dunia orang melihat dia mati syahid, Kelihatannya secara fisik gitu. mati perang di jalan Allah, dia berdarah dan sebagainya. Tapi ternyata di akhirat dia nggak mati syahid. Nah, bagaimana hukumnya seperti itu? Na'udzubillahi min dzalik. Karena di zaman Nabi SAW ketika terjadi peperangan, semua sahabat teriak-teriak, fulanun syahid, fulanun syahid. Kata Nabi, bala, tidak. Gitu. Kenapa ya Rasul? Bal huwa finnar, tidak, dia ada di neraka, kata Nabi. Padahal mati syahid di jalan Allah. Ketika sahabat bertanya, kenapa ya Rasul dia di neraka? Fangguru, perhatikan olehmu apa kekurangan-kekurangannya. Ternyata setelah diperiksa, sebelum meninggal dia telah menyembunyikan harta rampasan berupa baju perang. Oh, begitu. 1 baju perang dikorupsi. Kita nyebut istilah korupsi ya. Tidak bisa mendapatkan predikat syahid secara Menggelapkan, mengambil secara diam-diam, menggelapkan, ya. Sebelum harta ghanimah itu dibagi, dia secara diam-diam mengambil sendiri. Padahal belum ada izin dari pimpinan dan sebagainya. Itu sudah termasuk kategori menggelapkan atau gulul, istilah yang sekarang kemudian dibahasakan lebih mudahnya dengan istilah korupsi. Hanya korupsi 1 baju saja vonisnya di neraka, katanya. Bagaimana kalau korupsinya miliaran, Pak? Betul. Apalagi sampai triliunan. Nah, itu
itu syahid di dunianya tapi tidak Tidak syahid di akhirat. di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah, mudah-mudahan enggak seperti itu. Semoga seperti itu. Ada yang syahid di akhiratnya tapi dunianya enggak syahid. Jadi kesannya seperti biasa-biasa aja begitu. Contohnya ya seperti itu tadi, mati kena COVID-19. Wabah. Dia mati karena kena corona, mati karena sakit perut, mati karena panas, karena terbakar, karena tenggelam, atau karena kena reruntuhan benda ketika gempa bumi. Itu semua termasuk kategori mati syahid, tetapi di dunianya tidak disebut syahid. Buktinya kalau perawatan jenazah beda dengan syahid perang di jalan Allah gitu. Ini istilahnya hanya syahid akhirat tapi dunianya Tidak syahid. Kita berharap seperti itu mudah-mudahan ya. Benar. Ya. Kemudian ada yang dunianya bukan syahid, akhiratnya juga bukan syahid. Tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Jadi tidak kedua-duanya. Lah, adapun perawatan jenazahnya beda Mbak Ica ya. Iya. Jadi kalau syahidnya itu syahid mati perang di jalan Allah, artinya membela agama Allah, itu jenazahnya tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, dia langsung dimakamkan apa adanya. Begitu ya. Iya. Jika dalam kondisi perang. Iya. Walaupun banyak darah, karena darahnya itu besok jadi saksi di akhirat. Jadi ketika dibangkitkan dari kubur menghadap Allah dalam keadaan masih banyak darah, gitu. Itu jadi saksi. Identitasnya dia. Ya, ya, identitasnya dia sebagai syahid. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk perawatan jenazah syahid akhirat, bukan syahid dunia, seperti mati karena terpapar COVID-19 itu tadi, ya tetap mendapatkan hak perawatan jenazah sebagaimana jenazah-jenazah yang lain, seperti itu. Ya seperti itu. Jadi bedanya di situ kan. Letak perbedaannya adalah karena kondisi perang dan tidak begitu ya. Dan perawatan jenazahnya juga beda. Harus beda ya. Demikian menurut keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari. Jadi itu bedanya syahid ya, antara syahid qital fisabilillah dengan ghairu qital fisabilillah. Jadi qital fisabilillah tidak usah dirawat, tidak usah disolatkan maksudnya, tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, langsung dikuburkan, dimakamkan. Tapi untuk jenazah yang syahid akhirat saja, yang selain perang, maka dia tetap mendapatkan hak perawatan jenazah atau tajhizul janaiz sebagaimana jenazah-jenazah yang lain. Baik, kita tahan dulu Ustaz, masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab dan jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan kembali di Corona Komunikasi Ruhani Nambah Berkah. الله يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Baik, kembali bersama saya Ica Sifa dan Ustaz Jun Adam MHI di acara Corona Komunikasi Ruhani Nambah Berkah. Baik Ustaz, tersisa 2 pertanyaan yang harus kita jawab dan kita selesaikan. Yang pertama adalah bagaimana cara merawat jenazah COVID-19 sesuai dengan fatwa MUI, Ustaz? Ya, kita percaya fatwa MUI itu tentu mengambil dari dasar syariat Islam, Al-Quran, As-Sunnah, maupun dari mengcover beberapa pendapat para fuqaha, ya, termasuk Imam Madzhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki dan yang lain-lain, gitu. Kemudian juga dengan pertimbangan daruratus syariah ya, karena pertimbangan kondisi darurat. Apalagi COVID-19 ini adalah sesuatu peristiwa yang sangat darurat kan begitu ya. Dan langka. Ya, dan langka. Menurut fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 ya, fatwa MUI ini pada tanggal 21 Maret 2020 MUI mengeluarkan fatwa tentang pedoman dalam pelaksanaan ibadah ya selama dalam pandemi COVID-19 ini. Termasuk juga diantaranya adalah menyinggung tentang perawatan terhadap jenazah. Diperkuat dengan fatwa MUI nomor 18 pada tanggal 27 Maret tahun 2020 lebih detail lagi dalam hal perawatan jenazah. Nah, begini. Bagaimana perawatan jenazah
dalam kondisi COVID-19. Maksud saya jenazahnya itu adalah meninggal karena terpapar COVID-19 ya. Maka menurut fatwa MUI ini termasuk tajhizul janaiz daruratus syariah. Begitu ya. Perawatan jenazah dalam kondisi darurat syariah. Jadi dalam kondisi darurat. Maka tentu yang merawat jenazah bukan orang sembarangan, bukan orang-orang kampung, sebagaimana yang berlaku seperti biasanya disebut yang hukumnya itu fardu kifayah ya. Tapi kalau dalam ada petugasnya sendiri begitu tapi ya. kalau perawatan jenazah korban COVID-19 ini ada petugas medis yang merawat jenazah tersebut. Dan itu ada di aturan protokol kesehatan Ya, sudah diatur karena memang harus dipandu dengan protokoler kesehatan begitu ya. Tetapi di samping itu pula harus sesuai dengan tuntunan syariat. Bagaimana paduan antara tuntunan syariat dengan protokoler kesehatan ini? Pertama, yang merawat jenazah itu adalah tim khusus atau tim ahli yang sudah ditunjuk oleh pihak medis ya. Kemudian yang sama-sama beragama Islam. Nah, itu jadi nggak mungkin lah bagi yang punya keyakinan lain begitu ya. Jadi ini agar tidak menyimpang dari tuntunan syariat, orang yang sama-sama beragama Islam atau sama-sama punya keyakinan gitu. Karena nggak mungkin jenazah orang beriman dirawat oleh yang tidak seiman. Yang ketiga, tergantung jenis kelamin jenazahnya. Kalau jenazahnya itu laki-laki, maka tim medis yang merawat juga harus laki-laki. Tapi kalau jenazahnya perempuan, maka tim medis yang merawat jenazah juga harus perempuan. Karena nggak boleh yang beda berlawanan jenis nggak boleh. Jangankan orang lain, keluarga saja nggak boleh. Rasulullah ketika putri beliau meninggal, bukan Rasulullah yang merawat, gitu. Tapi orang lain sama-sama perempuan yang merawat. Kecuali yang boleh merawat itu hanya antara suami dan istri. Yang meninggal seorang ibu, anaknya laki-laki nggak boleh. Kecuali suaminya. Kalau anak perempuan boleh, gitu. Bapaknya yang boleh merawat hanya anak laki-laki, anak perempuan tidak boleh merawat. Karena yang boleh merawat itu hanya antara suami dan istri. Karena antara suami dan istri itu tidak ada hijab apapun, mutlak boleh, gitu. Atau mungkin seorang laki-laki berjanji akan merawat jenazah sendiri, dirawat sendiri di dalam kamar, boleh, tidak ada yang menghalangi, gitu. Walaupun jenazah istrinya atau jenazah suaminya tanpa pakaian pun, tanpa penutup juga boleh. Itu kalau antara suami dan istri. Nah, ini. Kemudian ini cara memandikan. Kalau memungkinkan bisa dimandikan, tapi kalau tidak memungkinkan bajunya nggak usah dibuka. Nah, itu. Biarkan melekat bajunya itu. Gitu. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya ada gigi pasangan, ada ring jantung di dalam jenazah? Sudah, biarkan aja. Karena menurut fatwa para ulama, daripada menyakiti jenazah itu hukumnya haram, maka biarkan benda-benda yang sesuai ada di dalam tubuh, biarkan apa adanya sudah, daripada harus menyakiti jenazah. Kalau memungkinkan bisa dimandikan, dibuka baju. Kalau tidak memungkinkan, nggak usah dibuka baju. Tidak memungkinkan itu contohnya apa? Jenazahnya laki-laki, yang merawat dari tim medis perempuan. Kan nggak mungkin juga harus membuka auratnya begitu. Nggak mungkin membuka aurat dan nggak ada petugas lain lagi. Betul. Nah, ini kan darurat sudah. Berarti tidak memungkinkan, nggak usah buka baju. Jadi disiram, walaupun basah bajunya nggak apa-apa. Kalau najis ya disiram sampai bersih oleh petugasnya itu kalau memungkinkan. Kalau masih tidak memungkinkan lagi, nggak usah dimandikan. Begitu ya? Cukup ditayamumkan, gitu. Karena pengganti mandi kan tayamum. Jadi selain mandi, seseorang itu untuk bersuci dari hadas besar sekalipun, karena kondisi darurat sakit misalnya, maka sebagai ganti mandi besar itu adalah cukup dengan tayamum, gitu loh.
Karena pernah di zaman sahabat itu karena sakit dia dalam kondisi junub. Saya juga heran, sakit-sakit kok kondisinya junub. Jadi lantas bagaimana sebagai pengganti mandi besarnya? Karena berasumsi, karena beranggapan pengganti mandi besar itu tayamum, akhirnya dia sebagai pengganti karena pengganti wudhu itu tayamum, dia beranggapan pengganti mandi adalah gulung-gulung di pasir. Jadi dia akhirnya gulung-gulung di pasir. Akhirnya ditunjukkan oleh Rasul tidak usah seperti itu, tapi cukup melakukan tayamum itu. Terus ini dalam memandikan ya. Terus cara mengkafani, tentu mengkafani tidak seperti mengkafani jenazah biasa. Jadi menurut hukum Islam ya harus dikafani dengan kain itu. Tapi karena kondisinya ini darurat, dikhawatirkan nanti penyakitnya menyebar, maka setelah dikafani apa adanya tanpa membuka baju asalnya yang langsung dikafanikan putih, terus dibungkus plastik, gitu. Dilapisi plastik. Setelah dilapisi plastik, terus dibungkus dimasukkan peti, nah gitu. Setelah dimasukkan peti ini sudah serasa sudah dianggap aman, steril, ya? Sudah steril dan layak dikebumikan. Layak dikebumikan seperti itu. Kemudian cara mensolatkan setelah dimasukkan peti, disolatkan minimal mensolatkan itu cukup orang satu, ya petugas medis itu yang mensolatkan aja. Jadi tidak melibatkan orang lain. Disolatkan orang dua juga nggak apa-apa, orang tiga tergantung tim medis yang menangani. Syukur-syukurlah kalau tim medis misalnya terdiri dari 5 orang, tapi mungkin kebanyakan ya. Karena nggak bisa. Iya, physical distancing. Jadi minimal paling ya 2 orang itu. Atau mungkin salah satu yang mensolati. Jadi walaupun pelaksanaannya sangat darurat, yang penting syariat tidak terabaikan, ya tetap dijalankan. Begitu juga pada waktu pemakaman, maka pemakaman tadi sudah disolatkan ya, terus dimakamkan, terus didoakan. Tentu juga yang mendoakan adalah tim medis itu. Karena itu khusus sebagai perawatan jenazah, tentu tim medis tidak sembarangan orang, sudah dipilih, sudah ditunjuk. Dan sudah terseleksi. Iya, sudah diseleksi dan harus tahu tentang hukum syariat atau hukum Islam seperti itu. Baik. Begini Ustaz, jika ada keluarga yang tidak sempat melihat jenazah, salah satu keluarganya barangkali ada yang wafat karena terkena COVID-19 itu, terkena wabah, mereka kan otomatis tidak bisa melihatnya Ustaz, tidak bisa melihat sedih begitu ya barangkali. Kemudian apakah itu termasuk daruratun syariah juga? Begini Mbak Eca, banyak keluhan di masyarakat atau sudah viral itu ya terlepas dari apakah itu benar-benar terpapar COVID-19 atau bukan ya wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas kalau sudah surat kesehatan bahwa tapi kalau sudah divonis oleh pihak medis atau pihak kesehatan bahwa itu sudah terpapar COVID-19 ya sudah gitu loh. Terus yang jadi keraguan masyarakat itu apa nggak berdosa gitu loh. Keluarganya membiarkan orang yang dicintai meninggal itu dibiarkan begitu saja, kita nggak ikut merawat sendiri, nggak ikut memandikan, nggak ikut mensolatkan, nggak ikut, ya tidak apa-apa sebenarnya. Itu karena dalam kondisi daruratus syariah, karena memang dalam kondisi darurat. Ya memang kondisinya seperti ini mau bagaimana? Dan harus ada pemakluman begitu ya. Tetapi ya dia kan hanya tidak bisa mendekat, tidak bisa melihat, kan gitu toh. Pertemuan terakhir sekali itu umumnya kan yang disesalkan itu yang disesalkan. Tapi nggak apa-apalah berpisah dengan cara seperti itu walaupun sedikit menyedihkan. Yang penting kan doanya toh Mbak Ica ya. Nyambungnya di sana urusan akhirat. Lebih baik tidak bertemu ketika meninggal dunia, biarlah dirawat oleh tim medis, ada petugasnya sendiri. Kita husnudzon aja, husnudzon. Kita berbaik sangka saja. Selebihnya kita selalu mendoakan, setiap selesai sholat kita mendoakan. Itu lebih bagus, kita rajin mendoakan setiap selesai sholat, walaupun waktu meninggal kita tidak bertemu ya. Daripada waktu meninggal kita bertemu, nangis-nangis berpelukan, tetapi habis itu dia nggak pernah mendoakan sama sekali. Itu kan ironis. Bingungnya kepingin ngelihat, tapi lupa tidak berdoa. Iya, itu. Jadi yang penting ya sudahlah, yang sudah meninggal itu sudah semua kehendak Allah. Yang penting didoakan, mudah-mudahan yang meninggal itu husnul khotimah,
apalagi terpapar COVID-19, mudah-mudahan dia derajatnya dinaikkan oleh Amin, Allah amin. sebagai hambanya yang mati syahid. Jadi yang masih hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak dituntut oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memaksa hambanya kecuali berbuat menurut kemampuannya saja. Yang mampu dilakukan aja lakukan, mendoakan kepada Allah setiap selesai sholat, itu aja yang terpenting. Jadi bagaimana Pak kita tidak bisa mentahlili, tidak bisa apa-apa, kumpul-kumpul lah. Kalau tahlilan lagi-lagi kumpul-kumpul. Ya, Itu kumpulnya itu tempat yang sangat berpotensial untuk penularan COVID-19 ya. Ya sudah, walaupun tidak bisa mentahlili atau tidak bisa menerima takziah orang banyak, ya sudahlah, keluarga-keluarga dekat ya, ahli waris, tak intinya untuk mendoakan jenazah. Mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahannya diampuni dan mudah-mudahan ibadahnya diterima Amin, oleh amin. Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Zul Adam, Baik. Sarjana Agama MHI. Saat ini banyak sekali yang kita berikan informasi kepada panjenengan semuanya, pemirsa, dan terutama kepada Bapak Muhammad Nur Hadi yang ada di kota Surabaya. Baik, bagi jenengan yang belum sempat menyimak, Anda bisa saksikan di YouTube channel kami di Mushola Rahmat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk bisa mendapatkan banyak sekali informasi-informasi seputar komunikasi di persoalan-persoalan keagamaan ya, Ustaz, kita akan jawab tuntas yang sudah berkirim di meja redaksi kami. Jangan lupa Anda bisa chatting di nomor WhatsApp ataupun juga di YouTube, juga bisa di Mushola Rahmat. Baik, terima kasih atas segala perhatian Anda dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan masih di acara Corona Komunikasi Ruhani Nama Berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله يكرمني فيها الجنة